Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita. Dengan saya Ardiansa Yunus 10 Hulawa selaku host dan peserta Latsar CPNS gelombang 1 angkatan 9. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang daging banget nih, tapi sering dianggap berat jika kita mendengarnya, yaitu sikap bela negara. Khususnya pada poin pertama nih, tentang cinta tanah air. Tentunya kali ini saya tidak sendiri dong. Sudah hadir bareng kita Kak Rafli Surukbas sebagai narasumber dan salah satu peserta Latsar CPNS tahun ini. Halo Kak Rafli. Halo. Gimana Kak kabarnya hari ini? Bersyukur ada dalam keadaan yang baik. Kalau perasaannya gimana hari ini? Saya merasa sangat senang bisa berbagi di sini. Oke Kak, langsung aja Kak. Kalau kita dengar kata cinta tanah air, biasanya pikiran kita langsung ke medan perang berupa angkat senjata atau hanya sekedar ikut upacara bendera. Sebagai CPNS generasi sekarang, apa sih makna cinta tanah air buat Kak Rafli sendiri? Nah, itu dia. Menurut saya, cinta tanah air itu nggak harus angkat senjata dan berperang dulu baru dibilang cinta. Cinta tanah air itu ibarat rasa sayang kita ke rumah kita sendiri. Kalau kita cinta sama rumah kita, pasti tidak mau rumah kita rusak. Kita pasti akan menjaga kebersihan rumah kita dan kita juga akan bangga untuk pamerin rumah kita ke orang lain. Saya rasa dalam konteks cinta tanah air, hal ini juga bisa diibaratkan seperti itu. Artinya, cinta tanah air itu dapat dinyatakan melalui menjaga nama baik bangsa dan mengenal setiap kekayaan tanah air kita, serta dengan bangga memamerkan setiap kekayaan tanah air kita. Sangat menarik sekali ya. Nah, kita kan calon pelayan publik nih Kak. Menurut Kak Rafli, gimana caranya rasa cinta itu diimplementasikan ke dalam pekerjaan sehari-hari? Khususnya profesi kita nih sebagai seorang penyuluh pertanian. Tentunya bukan cuma sekedar absen pagi doang kan? Gimana Kak Raf? Betul sekali. Menurut saya ada 3 hal yang sederhana, tapi sebenarnya dampaknya besar. Pertama, penggunaan produk lokal. Artinya kita mendukung ekonomi bangsa melalui penggunaan produk lokal. Contohnya kita memakai batik atau produk-produk lokal lainnya saat kita bekerja. Yang kedua, soal integritas. Artinya kita melayani masyarakat tanpa pandang bulu dan tanpa pungli. Itu adalah bentuk menjaga kedaulatan moral negara. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Contohnya di kantor, yaitu dengan kita hemat listrik dan kurangi penggunaan plastik. Itu juga bentuk kecintaan kita terhadap negara kita. Wah, cukup banyak juga ya Kak nilai-nilai bela negara yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tapi Kak, sekarang kan zamannya sudah zaman digital. Banyak sekali berita negatif atau hoax yang justru membuat kita pesimis sama negara kita sendiri. Gimana tanggapan dari Kak Rafli? Itu justru tantangan kita. Cinta tanah air di digital berarti saring sebelum sharing. Kita harus jadi filter informasi. Jangan sampai jempol kita malah ikut merusak persatuan dengan menyebarkan kebencian dan hoax. Kita harus tonjolkan narasi positif tentang bangsa kita. Coba Kak Raf, berikan satu poin penting bela negara terhadap negara kita, negara Indonesia. Satu poin penting yaitu Indonesia itu bukan cuma tempat kita lahir, tapi tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi, dan kalau bukan kita yang mencintai negara kita, siapa lagi? Buat teman-teman semua, yuk kita mulai tunjukkan cinta kita ke Indonesia. Tentunya lewat aksi nyata di instansi kita masing-masing. Saya Ardiansa Yunus 10 Hulawa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode
Selanjutnya, ASN berakhlak bangga melayani bangsa.